ada duri masuk kaki dan sebagai duri yang tampak, maka duri itu harus dicabut dan tempatnya harus dibasuh sebab dianggap termasuk luar. Jika duri itu tidak tampak sekali, maka dianggap dalam karena sah wudunya. Apabila seseorang kakinya merapuh, maka tidak wajib sholat. Tidak wajib membasuh bagian dalam lepuhan selama tidak sobek. Jika sobek, maka diharuskan membasuh bagian lepuhan selama tidak menutup kembali. Penting. Ulama dalam bab mandi menyebutkan bahwa bagian dalam pada ikatan rambut jika mengikat dengan sendirinya itu dimaafkan dan boleh tidak terkena air. Demikian juga orang yang memiliki anak kutu yang menempel di pangkal rambut sehingga menghalangi air mata, sementara anak kutu itu tidak bisa dihilangkan. Kakek guru kami Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahwa anak kutu tidak bisa disamakan dengan rambut yang mengikat. Orang yang mengalami hal ini diharuskan tayamum sebagai ganti mandi. Namun guru kami Ibnu Hajar murid Zakaria berkata yang tepat adalah dimaafkan sebab darurat. Sebagaimana disebutkan di atas, yaitu mendahulukan pembasuhan wajah, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki. Dasarnya ittiba. Nabi jika orang yang hadas menceburkan diri meskipun ke dalam air sedikit dengan niat yang sah dalam wudu, maka wudunya sah meskipun dia tidak diam di dalam air. Dalam waktu di mana mungkin terjadi tertib, namun apabila dia mandi dengan niat wudu maka disyaratkan tertib. Akan tetapi tidak masalah apabila beberapa bagian yang belum terbasuh selain anggota badan yang diwudui. Bahkan andai kata di selain anggota badan yang diwudui itu ada penghalang seperti lilin. Tapi betul, jangan kerak-kerak. Pegang betul, jangan dilipat-lipat. Ini kalau ini kan kena. Wa akhnaba lan janaba ba sapa wong. Jadi ini babnya bab hadas. Ya wa akhabana lan wa akhnaba lan janaba itu mandi besar ba sapa wong ajzahu mongko nyukupi ing wong azaru mongko nyukupi wong usru apa udu an huma saking kadas biniatihi lan jeneng
niatnya janabah dari depan tadi, biniyatihi kelawan niat wudu, ya. Wala yang bibu lan ora wajib tayammum apa nganggo kita kabeh umur rokun ini umur banyu ya, ini kan yang disebutkan hadas. Jadi seseorang kalau berhadas itu harus menggunakan hadas besar, itu junub itu maksudnya hadas besar. Jadi harus menggunakan air, dan air hadas besar itu seperti apa? Hadas besar itu seperti pipis. Salah, itu namanya hadas kecil. Itu namanya najis kecil. Kalau dibilang lagi, Apa? kalau dibilang lagi, Dijilat anjing juga termasuk hadas kecil, cuma dia perlu dibasuh 7 kali dengan air. Jadi disapu selalu 7 kali. Tapi yang dengar dengan tanah, air dengan tanah, Airnya dicampur dulu. air dicampur tanah. Tangannya digosok-gosok, kemudian disiram, digosok, disiram selama. Nah, itu kalau kena najis anjing itu di cara basuhnya. Nah, ini kan berbatas. Nanti ini yang disebut untuk bersuci. Jadi sebelum melakukan wudu, ini kan babnya hadas besar. Jadi apa itu kalau sudah balik nanti sudah mumayyiz, berarti sudah keluar itu kemudiannya harus mandi wajib, kemudian baru bisa melakukan wudu. Nah, syarat wudu kan diterangkan tadi yang aku baca kan. Nah, ini caranya wudu kan wajah, tangan, lalu kepala, lalu kaki. Nah, ini dasarnya adalah ittiba Nabi. Nah, ini kan ittibaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang hadas menceburkan diri meskipun ke dalam sedikit air dengan niat yang sah dalam wudunya, maka wudunya sah. Oke. Kalau orang sedang berhadas atau berhadas besar, kemudian airnya sedikit 1 meter kali 1 meter, itu kalau seseorang itu menceburkan diri ke dalam, itu dianggap sah. Akan tetapi dengan niat secara fikih. Nah, dengan secara fikih. Jadi sebelum melakukan itu niat sebagaimana yang diajarkan. Jadi niat dulu kemudian baru melakukan, bukan asal nyebur aja. Ya. Jadi air yang banyak untuk bersuci yang boleh diceburkan itu adalah 1 meter kali 1 meter sehasta tangan. Kalau bahasa dulunya belum ada meteran, waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu belum ada meteran. Ukurannya pakai hasta tangan di antara tangan ini. Jadi kalau kolamnya segini, nih dalamnya segini, bujur ke kemarinya segini, bujur ke sananya segini, jadi 1 meter kali 1 meter atau 1,1 meter kali kedalaman 1,1 meter, itu airnya tidak perlu dipancurkan, dan ketika untuk menjalankan wudu adalah sah. Sah. Jadi wudu dengan gunakan air yang besar 1,1 meter kali 1,1 meter kali kedalaman 1,1 meter, wudunya tidak usah dipancurkan. Jadi tidak terkena kitab untuk pakai keran. Jadi jebur aja boleh, gitu. Jebur aja boleh. Tangannya dicelupin, bahkan kepalanya dicelupin pun boleh, tidak ada masalah. Nah, itu boleh. Yang penting asalkan tertib, ya, asalkan tertib. Tertib itu apa? Mulai niat, kemudian basuh tangan, basuh muka, basuh kepala, kemudian basuh kaki, ukur. Itu boleh, ya. Karena tetapi kalau airnya sedikit, itu harus dipancurkan.
Ibu jadi ke apa? Top 100 ya? Mati. Oh, mandiri, oke. Kalau airnya sedikit, itu menurut Imam Syafi'i, yang kita tahu bahwa kita adalah menurut Imam Syafi'i dan kita ikuti sampai sekarang, tidak mengikuti Jibril ataupun yang Sunan Rasul. Sunan Rasul nggak jelas, Sunan Rasul nggak jelas sebenarnya. Yaitu air yang sedikit itu harus dipancurkan. Nah, kalau tidak ketemu air, artinya sedikit nanti kan saya punya. Nanti hujan. iya. Nah, bolehnya tayamum ini tidak berkalian. Kalau sudah tidak ada air, sudah waktunya sholat, dan kita berhadas baik hadas kecil ataupun hadas besar, itu boleh tayamum. Tayamum kan? Tayamum itu menggunakan debu yang suci atau menggunakan dinding batu, bahkan menggunakan beras juga boleh. Beras. Akan tetapi harus mencari dulu, jangan bilang tidak ada kalau belum mencari. Ini nggak ada air tapi dia tidak mencari dulu. Iya. Jadi artinya, Kalau nggak ada air, tayamumnya tayamum. nah, tayamum. Tapi syarat sahnya tayamum, ya, syarat sahnya tayamum itu pertama sekali ya tidak ada air, kemudian harus mencari. Jadi tidak oh ini nggak ada air terus diam di situ. Dia harus keliling dulu. Nah, mencari air sehingga tidak ketemu air baru boleh tayamum. Nah, seperti juga ketika kita sholat itu boleh dengan baring, boleh dengan duduk, boleh dengan lemah. Asalkan sudah berusaha untuk berdiri tidak boleh, itu baru sah dengan duduk. Nah, kalau mau berdiri sudah tidak bisa, itu baru sah dan boleh memakai kursi. Jangan masih sehat tapi menggunakan kursi, masih bisa berdiri tapi engkau menggunakan kursi, itu tidak boleh. Ya, harus berusaha dulu. Imam Syafi'i ya, harus berusaha dulu. Kita tidak ikut imam lain, kita sepakat imam 4 yang kita ikuti ya. Ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kita sepakat bahwa kita ikut 4 mazhab ini, dan apabila mazhab ini berkata demikian, kita boleh ikut. Dan semua 4 ini adalah diakui. Ya, kecuali mazhab baru, radikalisme, perang, ganggu negara, itu tidak boleh, kita tidak boleh ikut. Ya, biarkan aja negara lain perang, tapi kita tidak boleh perang. Tidak ada perintah perang. Sekarang itu negara dalam keadaan aman, tidak boleh kita mengganggu ketentraman negara. Sudah bernegara dengan baik. Jadi kita ikut Imam Syafi'i. Jadi 4 ini kita ikuti. Jadi kalau tidak ada air, beritanya tidak ada air, akan tetapi kita harus mencari dulu sampai kita tidak ketemu air, baru boleh tayamum. Kita boleh sholat sambil kelemah, sambil telungkup, akan tetapi engkau kalau sudah tidak bisa berdiri atau sudah, contoh kamu kelemah tidak bisa duduk, oke lah, sekarang berdiri gini, oke berdiri. Sholat ini memang berdiri kan, dengan Allahu Akbar, ya berdiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman ila akhirih. Itu dibaca dengan dalam keadaan berdiri. Jadi itu hukumnya sunat. Akan tetapi kalau sudah betul-betul
dan berusaha untuk berdiri, Anda tak tumbang. Anda tumbang, jadi tumbang, sudah berusaha untuk berdiri ya, usaha dulu baru boleh sholat duduk. Ngerti? Berusaha dulu baru boleh duduk. Jadi kita tidak boleh bilang tidak ada pekerjaan kalau belum mencari pekerjaan. Ngerti? Jadi kita harus mencari dulu. Hari ini mencari dulu, baru gak jumpa pekerjaan, baru bilang di saat matahari menjelang terbenam, baru bilang aku tidak menemukan pekerjaan. Tapi kalau engkau tidak menemukan pekerjaan, tapi duduknya di rumah, engkau tidak berusaha, itu namanya tidak mencari. Jadi cuma gereng-gereng di rumah, ngerti? Ya, sedih. Jadi pergi. Jadi harus mencari dulu. Ya, jangan bilang nggak ada, harus mencari dulu. Makanya nyarinya juga jangan ya-yaan. Seperti tadi nanti terus gelosor kesana kemari gitu kan. Nyari dengan otak kita, dengan yang benar, jalan cari tespek seperti tadi, lari begitu, akhirnya gelosor kan. Itu nyarinya tidak benar-benar. Nyari dengan otak supaya otak kita masih bisa dipakai. Jangan punya otak tapi tidak bisa dipakai, nanti ditaruh seperti otak udang. Jadi pekerjaan itu harus dicari baru ada. Begitu juga bolehnya tayamum, boleh tayamum ya. Kalau sudah mencari, bukan oh ini tak ada air tapi tak nyari, itu tayamumnya tak sah. Ya, oke, sambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.